Halo sahabat kreator, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sukses selalu dalam segala usaha. Amin. Kreator yang sudah terbuka iklan mainstreamnya, sahabat, semua berharap bisa segera berjalan monetnya ya. Itu sudah pasti. Namun, tidak sedikit kasus yang mendapatkan tameng merah pada akunnya. Nah, agar terhindar daripada problem seperti itu, mari dengarkan obrolan diskusi ini. Yang sebelumnya memang itu sahabat, kita banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam eh, berkonten, namun tidak kita ketahui, baik itu eh, dalam hal komenan, baik itu dalam hal uploadan kita. Maka untuk itu mari kita simak sedikit obrolan daripada seorang senior kita yang sekiranya bisa memberi inspirasi kepada kita, kepada sahabat-sahabat sekalian, agar bisa lebih berhati-hati dalam menentukan konten-konten mana yang ingin disajikan, kemudian komenan-komenan mana yang perlu digunakan ataupun tidak. Berikut kita simak penjelasannya. Salam kreator. Pelajaran buat teman-teman supaya lebih berhati-hati. Assalamualaikum Bunda. Mau nanya Bunda, ini akun aku kena PL udah 12 hari, tepatnya hari ini. Kemarin itu pelanggarannya masuk ke rekomendasi profil. Ada 2 video yang PL itu udah aku hapusin Bunda. Yang pengaruh juga udah aku hapusin. Banyak video real, foto yang aku hapus. Disaranin sama teman suruh live tiap hari juga. Udah aku lakuin, tapi kok nggak ada kunjung pulih ya akunku. Kenapa? Mungkin Bunda bisa kasih masukan, aku harus gimana? Terima kasih sebelumnya, kayak gitu ya. Waalaikumsalam. Terus, ini dia ngasih rekaman layar, tapi nggak bisa kebuka, muter-muter tadinya. Terus ini saya jawab, Waalaikumsalam, muter-muter nggak bisa. Iya signal, jadi saya SS. Ini kita lihat ya SS-nya. Seperti ini ya, pelanggaran kebijakan monetisasi ikonnya dolar. Jadi yang terdampak itu merah-merah bawahnya. Saya bilang PKM itu pelanggaran karena perilaku, masuk dalam pelanggaran berat karena masuknya rekayasa dolar. Maka ikonnya dolar. Ciri-cirinya dolar lompat sebelum terkena tameng. Ini sering saya wanti-wanti, saya sering banget ya ngewanti-wanti sama teman-teman supaya tidak melakukan segala jenis rekayasa karena semua terdetek. Pokoknya apapun yang kita lakukan di Facebook itu terdetek, apalagi dilihat dari jejak apa ya namanya ya, jejak ketikan dan lain-lain kan terbaca semua. Jadi bukan konten yang masalah, tapi perilakunya. Banyak contohnya. Misal minta saling tonton, bikin grup saling support, suntik JT, saling follow, kuis tabur kejora, dan lain-lain. Termasuk dalam screenshotan star sender, terus buat-buat grup arisan. Pokoknya banyak ya, semacam kayak gitu. Semua yang masuk dalam rekayasa, yang minta orang buat nonton sampai diklik iklannya, itu juga masuk dalam rekayasa. Terus saya Mbak Jahranya lagi komen, iya Bun, itu semua kesalahan yang aku lakuin. Terus kira-kira berapa lama akun aku bisa sembuh dan aku harus gimana? Nih, boleh tahu yang Mbak lakukan buat pelajaran bagi teman-teman juga, buat yang lainnya, biarin yang lain juga bisa belajar dari pengalaman. Semua yang Bunda sebut itu benar, itu kesalahan aku semua Bunda. Rata-rata yang melakukan PKM itu seperti itu, termasuk yang suntik-suntik JT dan suntik follower atau apapun ya. Pokoknya semua yang melanggar. Karena ini alasannya, karena aku pengen segera dapat penghasilan dari Epi. Memang itu lompat dolar, jadi lompat langsung apa namanya, dolarnya langsung lompat tinggi. Setelah itu baru pembatasan. Nih, sama Bun, saya juga kena, ada Mbak Nurhayani Sirait. Tuh ya, sama ya, iklan overlay-nya kena, iklan insulinnya kena, kan sayangnya kalau udah kayak gini. Jadi, saran saya dan solusi saya, jadikan pelajaran ke depannya, jadi yang harus dilakukan sekarang sambil menunggu sembuh yang entah kapan, tergantung kebijakan dari Meta, karena paling cepat itu 3 bulan, kecuali Meta lagi baik bisa lebih cepat. Saya pun belum menemukan obat yang
mujarab buat menyembuhkan itu. Kalau yang lain-lain ada di album video saya, kayak KTA, kayak apa namanya, standar komunitas, profil tidak direkomendasikan, dan lain-lain. Itu banyak di album video saya, tinggal dicari aja. Tapi kembali lagi, tiap akun beda-beda karena kan pelanggarannya pasti beda-beda gitu. Penyembuhannya beda-beda, tapi rata-rata saya dalam hitungan menit, nggak pernah sampai lebih dari jam-jaman gitu sembuh, nggak. Karena saya tahu apa yang menjadi kesalahan saya. Setiap yang saya alami saya pasti videoin kayak gitu ya. Terus solusinya, diamkan dulu atau tetap konten nggak apa-apa di akun ini sambil buat akun cadangan baru, jadi nanti kalau sembuh bisa dipakai keduanya gitu. Terus Mbak Zahra jawab, makasih Bunda, jadi sekarang aku nggak berharap lebih dari akun ini, jadi bisa lebih fokus ke akun yang lain, merintis dari nol. Iya, jadi intinya akunnya sambil nunggu sembuh, sambil buat akun yang baru, biar nanti kalau sembuh kan dapat 2 akun kayak gitu ya teman-teman ya.